Al-lahmul ladzi nabata minal haram an-nar awla bih. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka yang paling pantas untuknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Perhatikan dari mana rezeki kita berasal. Rizki bisa halal, bisa haram, itu namanya rizki. Semua yang masuk ke dalam mulut kita, yang masuk ke dalam perut kita, itu rizki. Bisa halal, bisa haram. Yang haram akan diadab, yang halal akan dihisab. Maka perhatikan, hisab saja sudah sangat mengerikan, apalagi azab. Belum lagi kalau kita menilik hadis baginda Nabi yang lain. Rajulun atala safar wa ash'aqal ghubar fayamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya rab ya rab ya rab fa anna yustajabu lahu wa mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram. Baginda Nabi mengatakan, ada seorang laki-laki yang melakukan safar sangat panjang, perjalanan sangat jauh, sampai tubuhnya dipenuhi dengan debu. Orang yang dalam keadaan safar, sedangkan safar dikatakan oleh para ulama qit'atun minal adab, adalah potongan daripada siksa. Karena orang dalam perjalanan jauh itu tersiksa. Orang dalam keadaan safar doanya mustajab. Akan tetapi baginda Nabi, perhatikan kalimat beliau. Seorang laki-laki melakukan safar sangat panjang sampai tubuhnya dipenuhi dengan debu, harusnya doanya sangat mustajab. Kemudian dia angkat tangannya ke langit, dia meminta, ya Allah, aku minta ini, aku minta itu. Kata baginda Nabi, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, sedangkan yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai berasal dari rezeki yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan Imam Al-Haddad, Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, berkomentar tentang hadis ini. Wahai ikhwanul muslimin, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, perhatikan hadis ini baik-baik. Apabila ada satu dirham menempel di baju kita yang berharga 100 dirham misalkan, 100 dirham harga baju kita, yang 1 dirham haram, maka selama kita memakai baju tersebut, Allah tidak akan terima ibadah kita, apapun bentuk ibadahnya, karena ada 1 dirham yang haram. Padahal 99 dirham lainnya adalah halal, tapi kecampuran 1 dirham yang haram, maka semua ibadah yang dia lakukan dengan pakaian tersebut tidak akan Allah terima. Dan ini di pakaian. Coba bayangkan kalau 1 dirham yang haram itu ada di dalam daging. Kalau di pakaian, bisa dilepas pakaian tersebut, diganti dengan pakaian lain yang halal. Tapi kalau sudah di daging, bagaimana cara melepasnya? Apakah mungkin akan kita sobek daging kita untuk mengeluarkan yang haram tersebut? Dan kita pun tidak tahu daging mana yang tumbuh yang berasal dari yang haram itu. Maka jaga baik-baik perut kita, perut anak istri kita, perut keluarga kita dari memakan yang haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apabila ada ungkapan nyari rezeki yang halal saja susah, masak yang haram enggak boleh. Ini ungkapan orang yang tidak beriman. Padahal Allah sudah menyatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, Allah semua yang tanggung rezekinya. Tidak ada satupun yang tidak ditanggung, semuanya ditanggung oleh Allah. Memang siapa yang memberikan rezeki bagi ulat gendon yang ada di dalam kelapa? Dari mana rezekinya datang? Kalau bukan Allah yang memberikan. Siapa yang memberikan rezeki seekor cacing yang berada di dalam lubang yang ada di bawah tanah dan tertutup batu? Dari mana dia bisa bertahan hidup? Dari mana dia terpenuhi nutrisinya? Kalau bukan karena Allah. Ini hewan. Lalu bagaimana dengan manusia? Andai keyakinan kita yakin penuh kepada Allah, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tiada kita sangka. Namun keyakinan kita kepada Allah lemah, keyakinan kita kepada Allah sangat pudar, sehingga kita dengan mudah digoda dan dibisik oleh setan. Kau tidak punya uang hari ini, besok mau makan apa? Di sana ada orang jual nomor murah, ayo siapa tahu kamu dapat. Maka kan dengan mudah dia tergoda untuk menjalankan hal yang haram.
Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apabila dia mendapatkan hasil yang haram tersebut, bahkan dia semakin kaya, semakin sejahtera, itu cuma surah zahirnya saja. Itu cuma gambaran batin, gambaran zahirnya saja. Itulah yang disebut dengan istidraj, tipuan dari Allah. Saya melakukan judi, saya tambah kaya kok. Saya pasang nomor, saya tambah kaya kok. Saya melakukan sabung ayam, saya tambah kaya. Saya bisa menyekolahkan anak saya. Saya bisa membeli rumah, saya bisa membeli kendaraan. Ini semua gara-gara judi. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan tipuan kepadanya sampai dia merasa lalai dan semakin jauh dari kami, sehingga ketika datang azab kami akan timpakan dengan sepedih-pedihnya azab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Perhatikan makanan yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam mulut kedua keluarga kita, karena kita pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sampai makan yang haram, keluarga kita sampai makan yang haram dari jerih payah kita, maka kita yang akan menanggung dosanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Belum lagi satu kisah yang dialami oleh Imamul Haramain, Imam Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau adalah guru daripada Al-Imam Al-Ghazali, seorang hujjatul Islam, guru yang sangat luar biasa cerdas. Dari semenjak kecil beliau sudah kelihatan cerdasnya. Ketika beliau mendebat orang-orang yang memusuhi Islam, hujjah beliau sangat jelas, kalimat beliau sangat lancar, dan argumentasi beliau tidak bisa dipatahkan. Kalimat beliau keluar seperti air yang mengalir. Namun tiba-tiba satu saat ketika beliau sedang berdebat, beliau tersendat. Beliau lupa dengan hujjah argumentasinya. Sekali beliau melakukan itu. Biasanya tidak. Biasanya beliau selalu melakukan argumentasi dengan begitu lancarnya. Namun ini sekali beliau tersendat, lupa. Murid-muridnya heran. Orang-orang zaman itu heran. Wahai imam, kenapa engkau lupa? Biasanya kau tak pernah lupa. Beda dengan kita. Biasanya kita lupa, kau tiba-tiba ingat. Kalau Imam Abdul Malik Al-Juwaini, beliau orang yang selalu ingat. Daya tangkapnya luar biasa. Cerdasnya di atas rata-rata. Tiba-tiba beliau lupa. Sekali itu lupa. Sampai orang-orang heran, kok lupa? Maka beliau menjawab, iya, lupaku karena sebab air susu yang syubhat yang dulu ketika aku bayi belum bersih dikeluarkan oleh ayah. Jadi ketika beliau bayi, beliau sudah dijaga makanannya oleh ayah beliau. Bahkan ibunya yang untuk menyusui, ibunya selalu dikasih makanan yang sudah jelas halalnya. Dan beliau berpesan, jangan sampai kau susui anak kita ini kepada yang lain, karena aku tidak tahu air susu itu berasal dari makanan yang haram, halal atau syubhat. Jangan sampai. Dan satu ketika aku sakit, ibuku sakit, air susunya tak keluar, maka tetanggaku memberikan air susu kepadaku. Ketika ayahku datang melihat aku sedang disusui oleh orang lain, ayahku tak terima, langsung diambil diriku yang masih bayi, dipegang kakiku, kepala di bawah, kaki di atas, kemudian dikorek mulutku sampai aku muntah, hingga keluar semua air susu. Air susu yang tidak jelas. Dan ternyata masih ada sisa air susu syubhat itu di dalam perutku, sehingga menyebabkan aku lupa. Bayangkan, setetes air susu yang syubhat, belum kelihatan haram halal, apalagi yang haram. Ini yang syubhat, antara halal dan haram belum kelihatan jelas. Syubhat bisa membuat seorang Imam Al-Juwaini Abdul Malik, gurunya Imam Al-Ghazali, lupa sesaat. Biasanya tidak lupa. Maka perhatikan baik-baik apa yang masuk di dalam mulut kita. Itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil 'aliyyil